Maulid Dawire 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Mengikuti amalannya Muqaddam Sani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Gimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Habib Muhammad Maulid Dawire mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Rahman Segaf. Hei Abdurrahman, terbang. Dan marhaban. Takut anu Bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Terus ditembus kemudian ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah Taala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Wali masuk ke kota Tarim, yang wali subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakta syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu strategi Yusuf Mansur untuk menggait uang melalui cerita sedekah, investasi, adalah dengan menumpang dengan cerita-cerita para habib yang dikonotasikan oleh para ulama sebagai cerita sesat dan tidak berdasar. Misalnya cerita itu adalah para habib bilang dia bisa mi'raj ke langit itu dalam semalam tuh 70 kali. Ini kan cerita ngawur gitu. Nabi saja seumur hidupnya cuma sekali. Ini para habib, tokoh-tokohnya kata bisa. Disebut tuh nama habibnya nanti itu coba diikuti lagi. Itu semalam bisa 70 kali. Oleh Yusuf Mansur cerita ini jadi sandaran gorengan. Nugor kalau bahasa anak muda ini tuh nugor. Oleh kawan-kawan kita di Cirebon itu terkenal tuh numpang goreng. Numpang goreng. Ada lagi ceritanya dalam semalam dia bisa, para habib kami bisa mengkhatamkan Al-Quran 100 kali. Wah, ini kan ngawur ini. Dia bisa sholat dalam semalam 1000 rakaat. Ini ngawur-ngawurnya rupanya udah dari dulu. Ibnu Taimiyah juga mengkritik habis ini di dalam kitabnya Manhajus Sunnah An-Nabawiyah. Coba dilihat itu. Dia mengkritik imam-imam Syiah yang katanya bisa sholat 1000 rakaat dalam satu malam. Kata Ibnu Taimiyah ini yang masuk akal lah. Pertama ditantang oleh Ibnu Taimiyah kepada murid-murid, kata Imam Ja'far gitu. Ja'far As-Sadiq. Kata siapa di antara kalian, kata Ibnu Taimiyah, yang pernah melihat. Nah, ini Ibnu Taimiyah mengajak kepada ilmu bukti gitu. Siapa yang pernah melihat bahwa Imam Ja'far pernah sholat 1000 rakaat dalam satu malam? Ada enggak? Yang kedua kata Ibnu Taimiyah, siapa di antara kalian ya yang pernah berjumpa dengan Imam Ja'far? Enggak ada juga. Yang ketiga, mari kita naik ke tingkat logika. Gitu. Itu 1000 rakaat kalau 1 menit saja dia menyelesaikan satu sholat gitu, 2 rakaat. Semalam cuma berapa jam? Taruhlah mulai pukul 10 malam gitu. Sampai jam 4 hanya 6 jam. 6 jam dikali 60 menit. Baru 360 menit. 360 menit. Kalau 1 menit 2 rakaat. Itu kayak apa cepatnya itu kata Ibnu Taimiyah. Sholatnya. Dia baca Fatihah. Mungkin dia nggak baca gitu. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Ruku. Naik lagi. Taruhlah semenit dalam 2 rakaat. Itu belum sampai 1000 gitu. Tambah lagi oleh Ibnu Taimiyah yang logika berikutnya. Terus imamnya nggak uduk-uduk, nggak kentut-kentut. Kemudian dia nggak ngantuk-ngantuk.
nggak batal wuduknya. Coba siapa yang pernah melihat? Ini diajak dalam dua hal. Kemudian dinaikkan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Nabi saja, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu dia menyuruh atau dilihat oleh istrinya itu semalam itu dia hanya sholat sunat itu 11 rakaat. 8 sholat tambah nanti ya witir 3, 11 cuman katanya. Dia nyuruh 11, imam kalian mengatakan 1000. Jadi masuk akal enggak gitu. Afala tatafakkarun. Nah, kepada cerita Habib-Habib ini juga begitu. Lalu turun kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur gampang aja bilang tuh, aneh sudah naik pesawat 1000 kali dalam setahun gitu. Caranya gimana? Terus aneh umrah naik pesawat jam 10 pagi, makan siang masih di Jakarta. Nanti makan malam sudah ada lagi di Jakarta. Tuh naik apa? Pesawat apa gitu. Ini banyak cerita-ceritanya itu nggak masuk akal. Nah, ketika kita bantah, mau tidak mau kita harus membantah juga nih, termasuk cerita Habib-Habib sesat ini terpaksa gitu. Bukan karena kita mau bermasalah atau menentang, oh Habib ini ente nggak benar ceritanya, cerita nasab ente nggak benar, bukan itu yang kita maksud. Tapi cerita dalil-dalil itu tidak masuk akal, tidak ada dasar, tidak ada referensi. Nah, Yusuf Mansur ibaratnya menunggangi. Cuma bedanya Yusuf Mansur menunggangi ini kalau kita kritik dia akan balik menyerang kita. Biarin aneh cerita ngaur-ngauran gini gitu. Kalau ente bilang ngaur, biarin aneh ngaur-ngauran tapi hasilnya ada gitu. Nah, ini yang nggak tahan kita ini. Hasilnya ada. Apa hasilnya? Aset aneh lebih dari 1 triliun yang ditanam di warung stick and shake saja gitu. Lebih 1 triliun. Ente apa bang? Kalau dia panggil abang kan, apa ente? Nggak ada apa-apanya. Itu jawabannya biasanya begitu. Ya kan susah kita kalau begini. Jadi rupanya dia tuh bercerita ngaur-ngaur itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Hasilnya ya duit. Karena Yusuf Mansur putaran-putarannya nanti nggak ada cerita agama. Cerita agama itu pengantar untuk duit. Begitu udah dapat duit, ente ngomong apa ente terserah. Mau bilang aneh penipu terserah. Mau bilang aneh pembohong terserah. Ente ada duit nggak? Digituin kita. Ngajar nggak? Jadi dia ngaur-ngauran itu katanya, itu dapat duit. Kan kita bantahan poin per poin cerita Yusuf Mansur itu pasti ngaur aja. Ngaur aja isinya. Dia bilang, ini dia numpang nih dibalik cerita ngaurnya para Habib ini, dia numpang. Tapi kalau Habib kan belum terang benderang dia mengeruk duit gitu. Kalau Yusuf Mansur dia lampaui. Habib baru cerita salawat gitu. Nah, Yusuf Mansur menunggangi tengkuknya Habib, naik ke kepala Habib, kalau perlu dia kencing di sorban Habib, dapat duit dia lari. Kabur dia sudah gitu. Habibnya nanti begitu diserang, ya dia yang kena. Nah, Yusuf Mansur paling kenanya nanti itu kena apa nih? Tembakan yang kedua gitu. Jadi ceritanya ngaur-ngauran, biarin aneh ngaur-ngauran kata Yusuf Mansur. Yang penting dapat duit. Coba bayangkan tuh. Dengan Haritanu saja dia beli sahamnya di salah satu perusahaan Haritanu Sudibyo yang videonya beberapa waktu lalu kita buat yang merupakan Israel Connection. Yusuf Mansur nggak peduli. Dia sanggup itu transaksi, sekali transaksi seperti diberitakan dalam media itu 80 miliar rupiah. 80 miliar rupiah. Wah itu hebat itu. 80 miliar. Di bursa saham itu dia banyak punya yang lain gitu. Jadi dia bermula dari cerita ngaur-ngauran. Lalu ya faktanya di tengah masyarakat ada juga orang percaya. Ya kali aja kita ibarat main judi nih.
kita pasang 100.000. Kata Yusuf Mansur nggak boleh 100.000, 500.000. Dia carilah uang 500.000. Bahasanya sedekah. Kasih ke Yusuf Mansur. Begitu uangnya dapat, tunggu 40 hari. Yusuf Mansur kabur udah nggak balik-balik dia. Lalu uang ini, kata Yusuf Mansur, ente ngomong apa ini uangnya benaran. Ceritanya bohongan, uangnya benaran. Cerita agamanya ngaur-ngauran, dapat duit, duitnya benaran. Maka duit itu nanti ada yang dia bangun itu hotel, ya kan? Biarin kita cerita tabung tanah. Ya, goblok-goblok ya percaya ya nggak apa-apa katanya. Bilang aneh goblok juga nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Gitu dia. Nah duitnya dapat itu, seperti cerita Pak Soeharto, kalau event-event biasa, sekali terjun itu dia bisa dapat antara 2 sampai 3 miliar. 3 goni kata Pak Soeharto, 3 goni. Wah, ini uang benaran katanya. Nah, duit ini nanti mulai dia beli tanah. Di tanah tuh nanti nggak pakai hitungan ekonomi. Dia bangun itu warung steak and shake dengan bangunan permanen. Nggak peduli dia. Dapat lagi nanti dia ceritalah ya perusahaan covering lah ya. Ada di depannya dikit. Dia datang ke masjid kota wisata, ngawur lagi dia. Tapi orang percaya gitu. Kita bisnis batu bara. Untuk apa? Untuk kita selamatkan dunia dan akhirat kita. Dunia kita caranya kita dapat untung. Akhirat kita bangun Darul Quran. Di tempat lain dia bilang Darul Mansur gitu. Begitu dia. Maka cerita numpang goreng atau ngaur-ngauran kata Yusuf Mansur, biarin. Aneh yang penting dapat duit. Setelah dapat duit, biarin kalau ada yang bilang aneh penipu, nggak ada urusan. Biarin bilang kalau aneh tukang bohong. Biarin kalau bilang ada aneh bermasalah dari segi moral, nggak ada urusan. Yang penting warung steak and shake aneh tumbuh di mana-mana. Hotel di mana-mana sedang dibangun. Kondominium di Bogor terus dibangun. Dari uang mana? Ya nggak tahu lah, cerita ngaur-ngauran aja. Orang kita senang dicerita ngaur-ngaur. Halu-halu tuh masyarakat kita suka. Jadi begitulah. Kadang-kadang saya atau kami yang menjelaskan menurut kita ini benar, itu menjadi tertuduh. Heran juga kita. Kita yang jadi tertuduh gitu. Padahal kita nggak mengambil manfaat dari cerita mereka itu. Nah inilah yang dilihat ada sosial paradok yang terdapat di tengah-tengah masyarakat kita. Para penipu, pengkhianat, pembohong, nah itu orang percaya dengan bahasa kali aja. Tapi orang-orang benar kadang-kadang dituding, diserang. Inilah yang sekarang ini kita hadapi, dan Yusuf Mansur adalah aktor utama dengan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dalil agama, tapi dengan cara itulah dia mengumpulkan uang, lalu dengan uang itu dia bangun usaha-usaha bisnis yang menonjol diantaranya adalah warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.